Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, peserta Zoom kali ini, untuk materi berikutnya adalah kelanjutan dari yang disampaikan oleh Dr. Lilis Handayani yang akan disampaikan oleh Ibu Parlupi SKM MM. Ibu Parlupi sudah siap? Sampun. Sudah standby? Sampun, nggih. Sampun jadi ya. Sudah jadi co-host. Sudah jadi co-host ya, Pak. Monggo kami persilakan Ibu. Ibu Parlupi untuk menyampaikan materi berikutnya. Jadi menyambung yang tadi disampaikan Ibu Dr. Lilis Handayani Ujiati. Sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, beliau Ibu Parlupi juga surveyor Laskesi seperti sama dengan Ibu Dr. Lilis dan Dr. Cahyono. Tapi Ibu Parlupi surveyor admin, dan sekarang masih berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara, bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sebagai admin kesehatan, admin muda. Monggo, waktu kami berikan sepenuhnya kepada Ibu Parlupi, kami persilahkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, kepada narasumber yang sebelumnya, yaitu Bapak Dr. Kuncoro, kemudian yang saya hormati narasumber Dr. Lilis Handayani Ujiati, kemudian yang kami hormati juga untuk moderator dan MC hari ini, dan yang saya hormati juga untuk semua peserta yang masih ada di dalam Zoom ini. Ada 386 peserta yang masih setia bergabung bersama kami. Saya sebelumnya ingin menyapa kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang Bu. Siang. Terima kasih. Semoga hari ini tidak sambil mengantuk ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dr. Lilis, karena kita hari ini waktunya hanya sampai jam 12 ya Pak. Jadi nanti mungkin untuk jika pemaparannya itu banyak, mungkin untuk pertanyaannya bisa lewat chat room, nanti dijawab untuk di kesempatan lain ya. Jadi untuk kali ini saya izin untuk melakukan share screen. Silakan Bu. Co-host, ya. Ini sudah Pak? Ya. Sudah. Belum muncul Bu. Sudah muncul? Ya. Sudah, tinggal slideshow. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Dr. Lilis tadi. Untuk teori dan untuk pemahamannya sudah selesai dilakukan oleh Dr. Cahyono tadi, dan selanjutnya saya ingin menyampaikan secara singkat saja untuk MFK. Ini ada gambar di sini ya Bapak Ibu. Pada prinsipnya kenapa kita ada dalam standar MFK itu harus kita lakukan di dalam puskesmas. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Cahyono bahwa kita puskesmas itu harus memberikan pengalaman yang nyaman, aman, dan selamat bagi pengunjung yang ada di dalam puskesmas. Sehingga untuk kepala puskesmas ataupun penanggung jawab MFK itu harus berusaha untuk yang pertama adalah merawat alat kesehatan dan lain-lain fasilitas. Kemudian juga harus memastikan semuanya itu berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga akan tidak menyebabkan tidak membahayakan bagi keselamatan pasien dan tentunya petugas. Kemudian tadi dasar hukumnya sudah dijelaskan oleh Dr. Lilis, mungkin ada beberapa yang mungkin ditambahkan di sini, silakan nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu, karena waktunya juga mungkin tinggal 1 jam. Kemudian ini juga dasar hukum yang ada. Kemudian ini prinsip-prinsip MFK tadi ada 3 sebenarnya ya Bapak Ibu. 1, fasilitas fisik dan peralatan medis dikelola secara efektif. Kemudian ada petugas yang mengelola fasilitas fisik dan alat medis secara efektif. Kemudian
manajemennya harus mengurangi dan mengendalikan risiko, kemudian mencegah kecelakaan dan cedera, kemudian memelihara alat sesuai dengan kondisi. Langsung saja Bapak Ibu, karena tadi saya tinggal melanjutkan untuk yang penyusunan dokumen di 145, di sini ada RDOWS ya, Bapak Ibu tentunya sudah terbiasa dari pendampingan ini untuk mengenal bahwa nantinya Bapak Ibu ketika penilaian survei akreditasi itu, yang dinilai oleh surveyor adalah yang ada di dalam kolom ini ya. Ada dokumentasi, karena ini di 415 tidak ada regulasinya, jadi tinggal dokumentasi, kemudian observasi sama wawancara. Jadi nanti surveyor tidak akan bertanya selain yang ada di dalam apa yang ada dituangkan dari ini ada di dalam Kepdirjen ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan kalau belum terpenuhi dokumen yang ada di sini bisa langsung untuk melengkapi supaya nilainya itu jadi 10. Untuk yang A, untuk 145 ini tentang kebakaran ya. Di sini dibutuhkan dokumen bukti, jadi bukan lagi regulasi. Ada bukti pelaksanaan program. Karena Bapak Ibu untuk program penanggulangan kebakaran itu menjadi satu dengan program MFK secara umum. Jadi buktinya masih sama. Namun yang ada di 4141 ya. Namun jika Bapak Ibu kepingin membuat sendiri juga boleh, tidak disalahkan. Tetapi akan lebih efektif jika programnya itu sama yang ada di 141. Kelihatannya udah ada contohnya di materi Bu Lilis, saya juga nanti ada contohnya. Kemudian untuk observasi nanti Bapak Ibu di puskesmasnya itu akan diamati ya, akan dinilai, akan ditelusur ya. Mungkin surveyor akan berkeliling untuk melihat apakah di situ sudah diterapkan pengamanan ya, pengamanan seperti yang ditetapkan oleh puskesmas. Seperti misalnya apakah puskesmas tersebut menerapkan risiko kebakaran, menyediakan APAR sesuai dengan standarnya, kemudian ada himbauan larangan merokok, karena himbauan larangan merokok dalam hal ini adalah dalam manajemen risiko untuk terjadinya kebakaran. Nah, kemudian selain itu petugas juga akan ditanyai bagaimana pemahaman petugas dalam penerapan manajemen risiko kebakaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti ada contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, untuk EP yang kedua, ada bukti pelaksanaan atau hasil inspeksi atau pengujian. Nah, ini terkait dengan pemeliharaan alat untuk proteksi kebakaran ya. Kemudian ada bukti pemeliharaannya, kemudian ada jalur evakuasinya, kemudian apakah aparnya masih berfungsi atau tidak. Jadi nanti Bapak Ibu silakan untuk apar yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya dicek apakah isinya itu sudah kedaluarsa apa belum. Kemudian juga ini akan diamati oleh surveyor apakah jalur evakuasinya, penempatannya serta alatnya masih berfungsi atau tidak. Nah, kemudian ini ada yang C, ada simulasi kebakaran. Jadi Bapak Ibu minimal dalam setahun itu dilaksanakan 1 kali simulasi terhadap kebakaran ya. Nah, ini buktinya nanti bisa daun ya, mungkin ada undangan atau pemberitahuan untuk simulasi, permohonan narasumber, mungkin dari BPPD atau mungkin dari siapa yang memang expert untuk memberikan materi ini, kemudian ada foto-fotonya. Kemudian ada evaluasi tahunan terhadap program manajemen kebakaran. Jadi tadi Bapak Ibu masih ingat ya, ada program tahunan, program manajemen MFK secara umum, di dalamnya itu ada program tentang kebakaran. Nah, ini dievaluasi. Kemudian juga ada penggalian informasi kepada pengunjung. Jadi pengunjungnya akan ditanya terhadap sistem kebakaran. Apakah pemahaman pengunjung itu cukup baik? Bagaimana dia pengunjung itu, apakah di situ aman? Mungkin dalam hari ini adalah kalau pengunjung melihat ada APAR, berarti kan dia aman. Dia tahu, oh kalau terjadi kebakaran berarti saya aman. Sehingga kalau nginep di puskesmas tersebut, dia akan merasa nyaman. Kemudian ditetapkan ini kebijakan larangan merokok. Di sini nanti tidak ada dokumen regulasi ataupun
dokumentasi, tetapi surveyor akan melakukan pengamatan. Jadi di dalam EP yang D, sekarang EP-nya tidak 124 tapi ABCD ya. Di dalam EP yang D itu pengamatan terhadap penerapan kebijakan larangan merokok. Apakah ada himbauan larangan merokok di dalam puskesmas? Apakah ada pengunjung yang merokok? Jika ada apa namanya? Misalnya sudah ada larangan, tetapi pengunjung masih merokok. Apalagi merokoknya di dapur misalnya. Tetapi petugasnya itu tidak menegur. Nah, itu juga termasuk dalam kita tidak menerapkan kebijakan larangan merokok. Petugasnya tidak memberikan peringatan. Kepada petugas dan pengunjung adalah penggalian informasi terkait kebijakan larangan merokok. Jadi apakah di sini pengunjung itu tahu bahwa di area puskesmas itu tidak boleh merokok, dalam arti merokok di sini salah satunya juga untuk mencegah terjadinya kebakaran. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini untuk prinsipnya di dalam pengamanan kebakaran ini, nanti silakan Bapak Ibu kalau SDM-nya cukup tersedia, silakan ditunjuk 1 orang koordinator yang bisa menghandle untuk program ini. Nah, di sini ada program pengamanan kebakaran yang menjadi satu dengan tadi ya MFK secara umum, ada identifikasi resiko, kemudian ada pengujian dan pemeliharaan sistem, kemudian nah ini yang penting adalah edukasi dan sosialisasi. Edukasi dan sosialisasi ini tidak hanya untuk petugas aja, tapi juga untuk pengunjung. Silakan Bapak Ibu untuk edukasi dan sosialisasi ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lingkungan puskesmas Bapak Ibu. Misalnya mau menggunakan bahasa Jawa, mau menggunakan media informasi Instagram, atau mau dengan di Facebook ataupun dengan TikTok ya, misalnya dengan bikin TikTok tentang kebakaran boleh. Simulasi dan evaluasi tahunan atau kebijakan larangan merokok atau pemantauan kepatuhan. Nah, ini pemantauan kepatuhan larangan merokok. Ini ada dasar hukumnya beberapa yang terkait dengan kebakaran karena tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Cahyono bahwa untuk MFK ini regulasinya itu banyak sekali, nggak cuma satu. Silahkan nanti bisa dibaca sendiri dan kalau yang penting-penting silahkan dibaca oleh pengelola program pengamanan kebakaran. Nah, Bapak Ibu ini tadi ya, sekali lagi ada yang bertanggung jawab ya, penanganan kalau kebakaran itu termasuk bencana ya. Terus kemudian identifikasi resiko, kemudian ada pemeriksaan kelengkapan, kondisi, kelayakan, sistem proteksi sarana penanganan kebakaran, kemudian bukti kelayakan sarana jalur dan tanda arah evakuasi, kemudian bukti uji terhadap sistem proteksi sarana penanggulangan kebakaran, kemudian ada pemasangan label tanda bahaya di lokasi risiko kebakaran. Daerah-daerah yang kira-kira di puskesmas Bapak Ibu itu memang rawan terjadinya kebakaran itu diberikan label tanda bahaya. Kemudian ada bukti pemeriksaan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengujian atau pemeliharaan terhadap APAR, itu ada buktinya. Itu biasanya yang melaksanakan adalah pihak ketiga. Dan itu biasanya ada bukti-buktinya. Kemudian ada bukti evaluasi. Evaluasi terhadap program tadi. Ya, ini Bapak Ibu. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan untuk ada bukti permohonan pelatihan kebakaran kepada Damkar. Jadi kalau mau melakukan sosialisasi atau mungkin pendidikan atau mungkin simulasi kebakaran kan ada bukti permohonannya ya. Terus kemudian ada puskesmas itu siap menghadapi tanggap darurat kebakaran. Jadi ketika puskesmas itu melakukan simulasi, pastikan mereka itu bisa tahu cara menggunakan APAR, kemudian tahu ketika ada tanda bahaya kebakaran. Kemudian ada sosialisasi secara rutin kepada pengguna. Nah, silakan tadi disebutkan bisa dengan misalnya sambil menunggu obat atau menunggu pendaftaran ada sesekali dilakukan
edukasi tentang terjadinya bencana termasuk kebakaran. SK larangan merokok, terus kemudian simulasi dan pelatihan bencana minimal sekali setahun. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya, contohnya SK-nya. Ini contoh SK untuk penetapan kawasan tanpa merokok di puskesmas atau larangan merokok. Untuk format SK-nya menyesuaikan dengan yang tata naskah yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk SK ini yang menjadi salah satu bukti dokumentasi yang akan dinilai. Jadi ini wajib dibuat ya. Kemudian ini ada programnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu itu bisa membuat program pencegahan penanggulangan kebakaran itu sendiri, tapi juga bisa digabung dengan program secara umum atau MFK. Nah, ini adalah Bapak Ibu, ini adalah poin-poin yang perlu dituangkan dalam program penanggulangan kebakaran. Yang pertama adalah rencana ya, karena program kan itu rencana, penyusunan regulasi. Jadi kapan Bapak Ibu itu waktu itu menyusun regulasi, kapan menyusun fire plan, kapan Bapak Ibu membuat penanggulangan bencana, ini dituangkan dalam program. Kemudian kapan Bapak Ibu melakukan SOP evakuasi bencana kebakaran ya dalam hal ini. Kemudian kapan Bapak Ibu membuat area identifikasi risiko kebakaran. Kapan Bapak Ibu melakukan edukasi larangan merokok dan dengan cara apa. Kemudian kapan dilakukan monef pemeliharaan APAR, di bulan apa dan dilakukan oleh siapa. Ini silakan tuangkan dalam program penanggulangan kebakaran. Kapan dilakukan simulasi evakuasi bencana kebakaran, kapan dilakukan monef kepatuhan larangan merokok ya. Nah, ini semuanya Bapak Ibu silakan tuangkan di dalam program penanggulangan kebakaran. Nah, ini secara umum ya. Jadi tadi saya sampaikan. Nanti dalam contoh-contoh yang kita sampaikan itu ada 2 jenis, yang contoh secara umum maupun mungkin yang bencana kebakaran tersendiri. Kalau secara umum program ini memuat ada ini ya, keamanan dan keselamatan, kemudian darurat bencana, kemudian kebakaran, limbah dan lain-lain. Di sini ada cara melaksanakan kegiatan. Tentunya nanti dalam membuat program ini disesuaikan dengan masing-masing ya, nggak harus seperti ini sih. Ini hanya contoh aja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat dalam bentuk narasi, dalam bentuk model yang lain, tapi poin-poinnya adalah bisa seperti ini atau tergantung dari Bapak Ibu tuh mau bikin penanggulangan kebakaran itu mau seperti apa silahkan. Tapi intinya Bapak Ibu harus memenuhi apa yang ada di dalam dokumen RDOWS tadi, itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini adalah identifikasi area yang berisiko terjadi kebakaran. Silakan Bapak Ibu melakukan identifikasi area yang berisiko kebakaran. Misalnya ini contoh di sini ada di ruang tindakan ya. Di ruang tindakan di IGD risiko kebakaran ledakan. Kemudian di sini pengelolaan risikonya adalah dengan menutup stop kontak. Kemudian misalnya ada penutup kabel, kemudian jenis aparnya apa, kemudian ada fire detector, kemudian untuk di lobi misalnya sama ya, ada box listrik. Jangan sampai di tempat Bapak Ibu ya ada kabel-kabel yang saling semrawut ya, yang saling semrawut dan tidak aman ya, tidak aman terhadap kebakaran. Atau mungkin di puskesmas Bapak Ibu ada binatang misalnya tikus yang dikhawatirkan akan kabel ya, menggigit kabel. Ini adalah di pendaftaran misalnya ada pemeriksaan berkala kabel, kemudian di dalam laboratorium pemeriksaan berkala dan kalibrasi peralatan, kemudian ada di sini ada penutup kabel sama ya, pemberian lemari B3 sesuai dengan standar, pemisahan dan penataan B3. Kemudian Bapak Ibu untuk yang penanggulangan bencana kebakaran. Halo Bapak Ibu.
Ada yang bocor Mohon ya? teman panitia ya ada yang bocor Bu Upi. Ya, monggo dilanjut. Nggih, nggih, nggih. Ya. Ya, Bapak Ibu, ini ada contoh SOP penanggulangan bencana kebakaran. Tentunya Bapak Ibu dalam SOP ini hanya sekedar contoh. Untuk pelaksanaannya silakan Bapak Ibu mengacu pada apa yang memang mau dilaksanakan oleh Puskesmas Bapak Ibu semuanya gitu. Kemudian ini ada contoh, saya besarkan ya. Ini ada contoh skenario. Skenario, jadi kayak kita tuh kayak main simulasi tuh ada skenarionya. Jadi seperti apa nanti, terus kemudian itu dibuat, kemudian nanti dituangkan dalam redaksinya seperti ini. Nah, nanti kemudian karyawannya itu dikasih tahu skenario ini, terus kemudian langsung dilakukan simulasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti Bapak Ibu ini ada, tadi ini sudah ya, ini program, mungkin ini jenisnya yang berbeda. Jadi kita memberi contoh program penanggulangan kebakaran itu berbeda-beda ya. Ada tadi yang seperti tadi, ini seperti ini. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan situasi yang ada dan apa yang ingin dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian ini kalau bukti simulasi itu bisa kerangka acuan simulasi daun ya. Tadi ada permohonan narasumber, undangan, dan lain-lain, ada foto-foto. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini contoh evaluasi program pencegahan kebakaran. Tadi sudah disampaikan bahwa program pencegahan kebakaran itu dalam elemen penilaiannya itu mengharuskan dilakukan evaluasi. Evaluasi itu tentunya dilaksanakan setelah periode tertentu ya, misalnya di tengah tahun atau mau setahun sekali silakan. Nah, evaluasinya itu tentunya dengan melihat programnya itu sudah dilakukan atau belum. Nah, untuk formatnya, Bapak Ibu bisa membuat format yang seperti ini atau juga dengan cara yang lain. Silakan sesuai dengan yang Bapak Ibu sepakati. Karena untuk formatnya di dalam standar akreditasi itu tidak ditentukan. Jadi Bapak Ibu silakan menentukan format sendiri dan ini hanya sekedar contoh. Kemudian ini adalah contoh bukti simulasi. Ya, selain daun mungkin ada Bapak Ibu bisa menuangkan dokumentasinya seperti ini, simulasi, misalnya tanggal, hasilnya bagaimana, rencana tindak lanjutnya apa, kemudian melaksanakan pencegahan kebakaran, terus pemeriksaan uji fungsi peralatan itu kapan. Nah, Bapak Ibu untuk 146 ini tentang pemeliharaan alat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat dulu ketika di akreditasi yang 9 bab itu ada di dalam bab 2 ya. Nah, ini sama untuk dokumen-dokumennya juga bisa memanfaatkan dokumen yang ada di bab 2 yang dulu untuk bisa mereview dari yang dulu dan tentunya itu masih sama. Karena pada prinsipnya alat yang digunakan di puskesmas itu harus dipelihara, kemudian harus terjamin fungsi-fungsinya. Nah, apa yang dinilai di dalam 146 ini? Yang pertama adalah ada regulasi. Jadi Bapak Ibu harus membuat SOP pemeliharaan alat kesehatan. Nah, ini harus ya. Kalau nggak membuat berarti nilainya 0, tapi kalau membuat nilainya 10. Kemudian di dalam elemen yang A itu ada bukti kesesuaian antara inventaris alkes dengan aspak. Nah, Bapak Ibu di semua puskesmas itu sudah ada wajib untuk mengisi aspak ya, dan itu semua sudah berjalan. Tinggal Bapak Ibu membuat kesesuaian aja. Jadi alkes yang di aspak yang sudah diinput apa saja, kemudian dilakukan daftar ya, membuat daftar inventarisasi. Itu sangat mudah untuk dokumentasinya. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi ya, ini bukan regulasi, adalah bukti pemenuhan kompetensi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu. Nah, ini tentunya adalah untuk alat kesehatan yang memang membutuhkan pengetahuan dan skill yang memang dipersyaratkan dalam suatu alat.
contoh di sini adalah USG, misalnya ada inkubator transport, atau mungkin alat-alat yang lain. Nah, di sini tuh harus ada bukti pemenuhan kompetensinya. Kemudian ini ada petugas yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan alat penggalian informasi tentang dan penggalian informasi tentang pengoperasian alat kesehatan tertentu. Jadi nanti di sini Bapak Ibu yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan alat, ya misalnya di ruang persalinan, misalnya Bu Bidannya itu akan ditanya, apakah bisa mengoperasikan alat ini, ataukah semua petugas bisa? Mungkin juga akan dites ya, dites juga. Silahkan caranya gimana, ditanya mungkin maksudnya. Nah, kemudian untuk yang C itu di dalam dokumentasinya selain regulasi SOP pemeliharaan alat, nanti Bapak Ibu juga akan ditanyakan jadwal pemeliharaan alat untuk seluruh puskesmas. Nah, ini sama dengan yang dulu di bab 2. Nah, karena sekarang sudah ada penanggung jawab Sarpras, sehingga ini bisa mungkin mulai sekarang dibuat tim ya. Kemudian ada bukti pemeliharaan alatnya, kemudian ada bukti kalibrasi. Nah, ini ada catatannya. Jika pelaksanaan kalibrasi dilakukan oleh Dinkes, maka Puskesmas cukup menyerahkan surat permohonan pengajuan kalibrasi serta notulen pembahasan tentang kalibrasi. Ya, notulen logmin bulanan juga bisa atau logmin tinjauan manajemen. Nah, Bapak Ibu, ini waktunya kurang berapa menit ya Pak? Masih 10 menit. 10 menit. Kan sampai jam Oke. 12 ya? Ya nanti diskusi setengah jam. Oh, kayaknya nih paparannya masih banyak. Nggak apa-apa nanti. Yang penting paparan diselesaikan dulu, sisanya nanti Ya, ya. diskusi Bu Upi. Terima kasih. Nggih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi terlalu cepat ya, nggak apa-apa ya, minta maaf ya karena ini contoh-contohnya. Kemudian di sini nanti surveyor akan mengamati alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan. Jadi barangkali juga surveyor akan mengecek alatnya. Misalnya akan memegang tensinya. Tensinya itu masih berfungsi apa tidak misalnya, atau timbangannya itu ternyata benar apa enggak. Atau misalnya akan mengecek alat yang lain ya, misalnya apa ya, mungkin suction atau apa ya. Nah, kemudian ini sama seperti tadi, petugasnya juga akan ditanya tentang terkait dengan pemeliharaan dan kalibrasi alat. Jadi nanti Bapak Ibu jangan sampai orang yang bertanggung jawab itu tidak mengetahui tentang pemeliharaan alat. Gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk cara memenuhinya nanti di dalam 146 itu nanti ada SK penanggung jawab pengelola barang ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Lilis. Mungkin perlu dibuat SK secara khusus di puskesmas yang tim untuk Sarpras termasuk alat. Kemudian ada bukti analisis kebutuhan barang, ada bukti pemenuhan barang, kemudian ada bukti kalibrasi, kemudian dokumen pelatihan penggunaan alat, misalnya USG. Ada bukti, ada tersedia manualnya, manual booknya. Jika alat itu memang ada manualnya, itu manual booknya harus tersedia. Jadi jangan sampai ada orang yang mau menggunakan alat itu, tapi dia tidak bisa menggunakan. Kemudian ada bukti, ini enggak harus pelatihan, tapi juga OJT atau semacam sosialisasi, tapi dilakukan oleh kayak vendor tadi juga bisa Dr. Cahyono juga menyampaikan vendor bisa melakukan sosialisasi atau mungkin OJT. Ada bukti sertifikat kalibrasi. Nah, Bapak Ibu ini contoh ya di dalam aspek dokumen aspek. Ini contohnya kami ambil dari puskesmasnya Bu Nunuk ya. Dari Puskesmas tadi sudah minta izin. Ini penginputan aspek, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal mencocokkan antara yang di daftar inventaris dengan yang ada di dalam aspeknya, kemudian nanti Bapak Ibu membuat semacam evaluasi apakah
alat-alat yang ada di puskesmas Bapak Ibu itu memang memerlukan pelatihan khusus atau tidak gitu ya. Jika memang ada alat-alat yang memang perlu alat khusus, apakah semua orang yang memang bertugas menggunakan alat itu dia bisa apa enggak gitu. Jangan sampai karena dia enggak bisa menggunakan alat, maka dia akan melakukan kesalahan yang bisa membahayakan bagi pasien. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini ada contoh aja. Ini contoh melakukan evaluasi kompetensi petugas dalam penggunaan alat ya. Ini ada di sini ada bidan yang tidak ada dokter yang belum terlatih, kemudian nanti diusulkan ada surat pengusulannya, kemudian mungkin ada jadwal sosialisasi penggunaan. Di sini contohnya inkubator transport. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada contoh SOP pemeliharaan alat. Nah, untuk pemeliharaan alat ini sebenarnya prinsipnya adalah kalau di puskesmas itu ada yang bersifat pemeliharaan atau memang perbaikan. Nah, ini silakan dituangkan. Jadi, apa yang selama ini Bapak Ibu kerjakan ketika memelihara alat, ya, mungkin bisa juga di situ ada penerimaan ya. Kalau misalnya penerimaan alat mau masuk dalam SOP, silahkan dimasukkan. Atau mungkin sampai dengan pemusnahan atau mungkin di dalam SOP ini mau sekalian SOP tentang bagaimana menyimpan, silahkan dituangkan di dalam SOP tersebut. Dan pada prinsipnya ini hanya sekedar contoh, sehingga nanti tidak harus seperti ini atau mungkin bisa seperti ini silahkan dikembangkan sendiri atau ditambahi sendiri. Ya Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu ternyata beda dengan SOP-nya. Dan kalau ditanya oleh surveyor nanti jangan sampai saya nggak tahu SOP itu Bu, karena saya SOP itu dapat dari pendampingan. Nggak boleh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ketika pendampingan itu hanya sekedar contoh yang nanti bisa disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sendiri. Kemudian untuk SOP kalibrasi. Untuk SOP kalibrasi ini juga contoh, silakan digunakan atau disesuaikan sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Tentunya ada alur-alur untuk kalibrasi. Nah, Bapak Ibu, untuk kalibrasi ini sendiri sudah ada regulasinya. Jadi nanti regulasinya ini dimasukkan ke dalam referensi dan nantinya SOP ini seharusnya mengacu pada regulasi itu. Nah, kemudian ini ada contoh untuk kegiatan inspeksi dan pengujian alat. Ini hanya sekedar contoh aja. Mau menggunakan format yang berbeda juga boleh, atau memang Bapak Ibu sudah punya format sendiri, silahkan. Pada prinsipnya nanti adalah yang ditanyakan adalah bukti kegiatan terhadap pemeliharaan alat, bukti kegiatan inspeksi atau bukti kalibrasi, atau mungkin nanti kalau sertifikat kalibrasi jelas harus ada ya sebagai bukti. Nah, kemudian Bapak Ibu ini sudah sampai di 147. Bapak Ibu untuk 147 ini adalah sistem utilisasi sesuai dengan aspek ya. Kalau tadi itu alat, ini adalah sistem utilisasi. Bapak Ibu nanti yang di dalam dokumen buktinya itu harus memiliki satu daftar inventarisasi sistem utilitas. Nanti kita lihat apa saja yang ada. Kemudian yang kedua, ini butuh regulasi. Ini wajib ya dibuat karena kalau di sini ada di dalam RDOWS yang kami sampaikan ada, ini harus dibuat ya Bapak Ibu karena nanti ini yang akan dinilai oleh surveyor. Ya, sekali lagi ini yang kami sampaikan di sini oleh Bapak Ibu surveyor yang dalam pendampingan ini adalah menggunakan RDOWS yang sudah disesuaikan dengan Kepdirjen terbaru sehingga nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan aja. Oke. Kemudian di sini ada selain SOP pemeliharaan pelaksanaan pemeliharaan atau manajemen sistem utilitas juga ada buktinya. Jadi seperti tadi kalau Bapak Ibu tadi pelaksanaan pemeliharaan alat, sekarang adalah pelaksanaan untuk sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya. Nah,
Bapak Ibu di sini tentunya banyak sekali ya, nanti ada daftarnya apa aja. Tidak ini ada buktinya semua, harus ada buktinya semua. Kemudian ini dilakukan pengamatan ya. Jadi surveyor akan mengamati terhadap ketersediaan ya. Ketersediaan sumber air. Apakah Bapak Ibu punya genset yang masih berfungsi, terus kemudian apakah kalau genset itu ada bahan bakarnya ya, apakah tersedia bahan bakarnya, kemudian bagaimana sumber airnya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini adalah dokumen-dokumen yang memang nanti harus disediakan. Di sini ada updating, kemudian ada data ketersediaan sistem utilitas terhadap standar, kemudian ada program pengelolaan sistem utilitas, ketersediaan listrik, air, gas medik, dan identifikasi dan ketersediaan sistem utilitas kunci lainnya ya. Misalnya jika terjadi kegagalan listrik, kegagalan airnya macet, harus bagaimana? Kemudian juga harus ada pemeriksaan kualitas air secara berkala. Ada buktinya pemeriksaan sampel ya, sampel laboratorium pemeriksaan air. Kemudian ada uji coba sumber listrik cadangan. Kemudian ada bukti inspeksi monitoring fungsi pada sistem utilitas. Kemudian ada bukti pemeliharaan dan perbaikan. Serta ada bukti pengadaan alatnya. Jadi ini semuanya mungkin ranahnya jadi pengelola PJ Sarpras ya, penanggung jawab Sarpras. Kemudian Bapak Ibu di sini juga akan dokumen yang disediakan adalah ketersediaan air, ada kartu kendali, ada kartu monitoring penggunaan alat, kemudian monitoring rutin. Kemudian ini ada contohnya ini adalah di dalam puskesmas Bapak Ibu semuanya itu inventaris utilitasnya itu apa aja. Kemudian ini ada air bersih, kemudian ada genset, ada mesin pompa air, kemudian ada sensor alarm kebakaran misalnya. Nah, Bapak Ibu ini adalah contoh SOP pemeliharaan utilitas. Kalau tadi adalah SOP pemeliharaan alat, ini adalah contoh pemeliharaan utilitas ya. Di sini contohnya yang pemeriksaan jaringan listrik, pemeliharaan sistem tata udara, kemudian pemeliharaan bangunan ya. Mungkin kalau ini belum lengkap Bapak Ibu bisa nambahi, misalnya dengan Sarpras yang lain juga dijadikan satu nggak apa-apa. Jadi SOP-nya satu aja. Jadi kayak dibuat poin-poin. A, pemeliharaan jaringan listrik. B, tata udara. Nanti D apalagi. Tapi Bapak Ibu juga bisa membuat SOP secara terpisah. Ada macam-macam SOP untuk pemeliharaan utilitas sendiri-sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bukti misalkan ya, bukti pemantauannya dilaksanakan pemantauan apa tidak, kemudian evaluasinya bagaimana. Tentunya mau periode untuk melakukan evaluasi itu disesuaikan dengan yang berlaku di sistem di Puskesmas Bapak Ibu ya, mau misalnya dievaluasi tengah tahunan atau mungkin berapa periodiknya silahkan. Tapi yang jelas pemantauannya itu tetap harus secara rutin ya, karena kalau pemantauannya tidak secara rutin nanti Bapak Ibu tidak bisa memastikan apakah sistem utilitas itu masih berfungsi dengan baik atau tidak ya. Nah, kemudian ini ada pemantauan limbah medis, kemudian dan lainnya ya. Ini hanya contoh. Ini pemantauan sarana air bersih. Kalau misalnya itu sumur, bagaimana sumurnya, kondisinya. Kemudian kalau misalnya itu dari pump, bagaimana, apakah ada kebocoran, jernih atau tidak, berbau atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ini adalah pengelolaan proteksi terhadap kebakaran. Oh, ini maksudnya karena APAR itu kan termasuk bagian dari Sarpras ya. Jadi ini masuk di sini. Nah, ini juga ada pengelolaannya, pengelolaan terhadap alat APAR-nya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada ini catatan aja sih, catatan dokumen kegiatan penanggung jawab barang ya. Ini ada catatan-catatan yang memang mungkin akan membantu Bapak Ibu terhadap bagaimana sih pengelola barang itu bekerja gitu ya. Terus kemudian di sini ada keterangan SK itu SK penanggung jawab Sarpras itu pengelola aset barang. Kemudian SK ditetapkan nama penanggung jawab dan urian tugas. Ya. Tapi juga mungkin ada SK pengelola kendaraan ya. Mungkin ada pengelola kendaraan bermotor atau mobil ya. Kemudian ada SK penanggung jawab kebersihan. Inilah yang dimaksud oleh Dr. Lilis tadi. Jadi poin-poinnya tentunya tidak bisa seorang penanggung jawab Sarpras itu memegang semuanya, sehingga harus dibantu oleh istilahnya sebenarnya bukan PJ ya, tapi adalah koordinator. Di bawah PJ itu adalah koordinator. Jadi PJ-nya itu PJ penanggung jawab Sarpras, tetapi di bawahnya ada koordinator-koordinator yang akan membantu dalam pengelolaan semua Sarpras yang ada di Puskesmas. Karena ini adalah pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan selain ketelitian juga membutuhkan waktu, tenaga yang cukup tidak sebentar, nggih. Sehingga ini memang dibutuhkan tim, nggak bisa sendiri. Kalau sendiri ya kasihan. Nanti dipikirkan ya untuk ini tim untuk pengelola sarana dan alat. Nah, kemudian ini ada contoh lagi Bapak Ibu, ini adalah contoh form ya, form inventaris barang. Ini adalah sekedar contoh saja, tapi mau menggunakan form yang lain juga dipersilakan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini ada contoh lagi, ini adalah form kartu monitoring fungsi ya. Tadi ini contoh yang tadi ya, alat ya. Kemudian ini mobil ambulan. Ya, ini contohnya, ini tahunnya mungkin kalau Bapak Ibu surveinya tahun ini ya minimal 3 bulan, itu 3 bulan ke belakang yang ditelusuri. Tapi kalau pemeliharaan ya jangan 3 bulan ya. Masa sih kita selama ini nggak memelihara, kan nggak mungkin. Karena aspaknya juga selama ini rutin dikerjakan. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh programnya. Jadi seperti tadi, jadi kita ketika kebakaran tadi untuk yang pemeliharaan utilitas juga nanti ada programnya ya. Kemudian ini ada contoh pemeliharaan sarana utilitas. Ini tadi sudah ya kelewat ya. Kemudian ini tadi sudah kedouble. Nah, ini ada contoh ini. Ada mekanisme pelaporan kerusakan. Jadi pemeliharaan utilitas itu salah satunya juga ketika ada kerusakan itu bagaimana sistem pelaporannya, siapa yang menangani dan siapa yang akan menghandle. Nah, ini tentunya harus ada SOP-nya. Ya, kemudian Bapak Ibu sampailah kita di yang terakhir, di mana di sini ada bukti-bukti pendidikan ya. Tadi disebutkan oleh Dr. Lilis bahwa kegiatan workshop MFK seperti ini bisa juga dianggap sebagai bukti workshop bagi karyawan di tempat Bapak Ibu semuanya. Asalkan itu diikuti bersama-sama. Mungkin Bapak Kepala Puskesmas bisa membuat surat keterangan sudah mengikuti workshop, atau bisa juga nanti dapat sertifikat workshop dari kegiatan ini juga bisa mengeluarkan sertifikat workshop MFK. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa menghubungi admin terkait dengan sertifikat MFK. Nah, apabila Bapak Ibu kurang jelas di dalam penjelasan tentang MFK pada hari ini karena disambi dengan pelayanan, Bapak Ibu bisa mendengarkan tayangan ulang YouTube-nya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang 148 ini, Bapak Ibu itu dipersilahkan untuk membuat dokumen bukti yang
nantinya itu harus dinilai oleh surveyor dan itu harus ada. Yang pertama adalah satu, usulan peningkatan kompetensi tenaga puskesmas terkait dengan MFK yang terintegrasi dengan 133, karena di 133 itu tentang SDM. Nah, jadi nanti ini ketika dalam membuat usulan ini nanti sebagai bagian dari sistem yang ada di 133 tentang peningkatan kompetensi SDM. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kemudian yang di dalam EP yang B itu ada bukti pelaksanaan pemenuhan program pendidikan MFK. Nah, buktinya tadi bisa dengan tadi sertifikat atau mungkin yang mengikuti workshop ini misalnya Pak Agus. Nanti Pak Agus bisa memberikan sosialisasi kepada teman-temannya. Nah, ketika memberikan sosialisasi ini, nanti harus ada notulen dan daunnya ya, daftar hadir, undangan, dan semuanya, atau mungkin disertai foto, tapi benar-benar dilaksanakan sosialisasi tentang MFK. Silahkan mau seperti ini, atau mau Kepala Puskesmas membuatkan surat keterangan atau mungkin sertifikat, silahkan. Nah, untuk yang terakhir ini ada yang B itu ada wawancara, yang diwawancarai nanti itu dari Kepala Puskesmas, kemudian Pak KTU ya, kemudian petugas yang mendapatkan pendidikan MFK ya, kemudian penggalian informasi terkait dengan pemenuhan program pendidikan MFK. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang C, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pemenuhan pendidikan MFK. Nah, di sini untuk dokumen buktinya itu adalah dokumentasi ya, ini dokumentasi. Kalau yang usulan peningkatan kompetensi itu ada di dalam RUK mungkin atau RPK, itu nanti masuknya regulasi, karena di dalam dirjennya itu seperti itu. Nah, kemudian untuk yang C itu ada bukti evaluasi program pendidikan MFK. Ini nanti berarti ada evaluasinya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengikuti workshop ini, dilakukan evaluasi. Kemudian ada bukti tindak lanjut perbaikan berdasarkan evaluasi. Gitu. Selain itu juga ada bukti bahwa Bapak Ibu nanti akan ditanya-tanya oleh surveyor. Bagaimana terkait dengan setelah ikut MFK itu PJ Sarprasnya itu melakukan apa, kemudian bagaimana, apakah dia sosialisasi apa enggak, kemudian kapan dia melakukan sosialisasi, seperti itu. Nah, ini ada di dalam namanya wawancara, ya, wawancara oleh petugas. Nah, kemudian Bapak Ibu ini untuk masih lanjut yang 148 ini dokumen-dokumen yang nanti disediakan itu ada program diklat. Jadi di puskesmas itu kan biasanya ada program diklat, bukti pengajuan permohonan ke Dinkes, atau misalnya bukti mendaftar ke workshop, ada bukti pendaftaran ke workshop ya, ada bukti pembayaran, ada bukti mengikuti ya. Kalau lewat Zoom seperti ini bagaimana? Nggak apa-apa, misalnya itu memang mau di screenshot Zoom-nya nggak apa-apa sebagai bukti ya. Pembayaran workshop ini juga silakan. Oh ya, misalnya di sini ada flyernya, karena workshop ini kan juga ada flyernya. Flyernya itu bisa jadi bukti ya, bukti penawaran seperti itu. Nah, untuk ini selaraskan dengan pengelola pegawai yang mengajukan diklat. Jadi ada identifikasi jenis diklat sesuai dengan kebutuhan kompetensi. Tentunya ini sesuai dengan yang ada di 1.3. Kemudian ada bukti pengajuan permohonan diklat ke Dinkes atau mungkin pengajuan ke Kepala Puskesmas ya, kalau itu dari unit ya. Bukti perencanaan diklat. Nah, kemudian ini diklat terkait MFK itu tadi ada laporannya. Jadi ketika sudah mengikuti workshop seperti ini memang harusnya ada laporannya. Kemudian ada bukti implementasi hasil pelatihan. Kemudian ini sekali lagi ada bukti evaluasi dan tindak lanjut perbaikan.
Jadi setelah mengikuti diklat MFK, apakah petugas yang bertanggung jawab dalam mengkoordinir MFK itu ada perubahan perilaku atau tidak? Apakah petugasnya itu langsung membagi tim apa tidak? Apakah petugas itu langsung dia melengkapi yang seharusnya menjadi ketentuan-ketentuan dalam MFK atau tidak ya. Kemudian apakah petugasnya itu kompeten apa enggak dalam melakukan pengelolaan MFK ini gitu ya. Kemudian ini dokumennya bisa berupa uang untuk mengevaluasi semua program diklat sudah berjalan apa tidak. Jadi ini evaluasi ini bersifat secara umum karena tadi ada berapa program ya ini program-program yang ada di dalam MFK itu sudah berjalan secara lancar apa belum ya, mulai dari tadi keamanan dan keselamatan, terus bencana, kebakaran, sampai pemeliharaan alat, kalibrasi itu sudah dilaksanakan apa belum? Jika sudah, apakah sudah diimplementasikan? Jika belum, apa sebabnya? Bagaimana upaya agar program diklat MFK berjalan lancar. Jadi kalau sudah mengikuti diklat itu tidak langsung sudah berhenti sampai situ tuh enggak. Itu harus ada bukti pendidikan perbaikan dalam pengelolaan program seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh rencana pengusulan atau penganggaran untuk workshop. Karena workshop ini tentunya harus oleh orang yang berkompeten, oleh orang yang memang expert di bidangnya, mungkin biayanya berapa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada usulan peningkatannya. Selain ada rencana, juga ada usulan peningkatan. Kemudian juga ada nanti ada bukti evaluasinya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil pelatihan atau workshop. Bisa menggunakan form ini atau form yang lainnya. Intinya adalah yang penting adalah ada bukti evaluasi, kemudian ada tindak lanjut perbaikan. Kalau di sini contohnya adalah apakah yang sudah melaksanakan workshop atau pelatihan, bagaimana kerjasama dengan petugas yang lain atau integrasinya, bagaimana koordinasi dengan petugas yang lain, apakah sudah ada perubahan perilaku atau masih tetap, ataukah sudah melaksanakan edukasi hasil pelatihan pada petugas yang lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini, halo Bapak Ibu, selamat siang. Halo Bu. Masih semangat Selamat ini Bu Upi? siang, Bu Upi. Selamat siang. Ya pada ngantuk ini. Enggak, ini lagi memperhatikan Ngantuk, Masnya Bu. udah datang ini, Bu. Iya, iya, ya. Ya, saya lanjutkan sedikit lagi. Ini adalah contoh evaluasi. Tadi sudah ya, evaluasinya tadi sudah. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah contoh evaluasi terhadap programnya. Seperti tadi, Bapak Ibu, kita masih ingat ya, setiap kegiatan kan di dalam program itu kan, misalnya tadi kebakaran, step-stepnya apa aja, programnya apa aja. Demikian juga untuk diklat. Nah, di sini ada secara umum nanti di evaluasi. Nah, ini ada, silahkan nanti membuat format sesuai dengan, maaf ini tanggalnya salah. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu untuk yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali karena waktunya sudah mepet sehingga saya harus cepat-cepat. Untuk waktu saya kembalikan untuk waktu yang tersisa. Semoga Bapak Ibu semua sudah cukup jelas sehingga tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas paparannya Bu Upi yang sudah sangat jelas sekali ya. Ini melengkapi yang sudah dipaparkan oleh Dr. Cahyono dan Dr. Lilis ya. Jadi tentunya teman-teman Puskesmas sudah tidak bingung lagi untuk membuat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan MFK dan K3 di Puskesmas. Masih ada waktu sekitar 1/4 jam. Ya, mohon izin nanti barangkali ada teman-teman yang akan memberikan pertanyaan baik langsung maupun lewat chat room. Kami beri kesempatan lebih dulu untuk yang mau memberikan pertanyaan secara langsung. Monggo yang raise hand.
Silakan raise hand dulu. Bapak Ibu. Oh, ada satu TPCB Kabupaten Cilacap raise hand. Monggo kami persilakan Bapak. Terima kasih waktunya Pak terkait Ji, monggo. dengan ya MFA ini. Tentunya ada kaitannya dengan manajemen risiko di bab 5 dan terkait dengan keselamatan pasien juga di bab 5. Nah, untuk register manajemen di MFK dan register risiko di manajemen risiko itu sebenarnya ruang lingkupnya hampir sama atau lebih luas di manajemen risiko yang di bab 5. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan EP yang dipersyaratkan di bab 5 terkait dengan keselamatan pasien. Di situ ada situasi dan lokasi yang menimbulkan risiko jatuh pasien. Otomatis ini didapatkan datanya itu dari risiko yang disusun oleh bagian MFK, mungkin seperti itu Pak. Berarti semuanya saling berkaitan. Jadi nanti di bab 5 terkait dengan pasien risiko jatuh bisa minta datanya di register risiko yang ada di MFK di bab 1. Betul seperti itu Pak. Oh ya, terima kasih. Bisa langsung dijawab nih Bu Upi. Iya. Matur nuwun dari TPCB Kabupaten Cilacap tentunya sudah menyusun dokumennya sehingga sangat menguasai ada link-link antara bab 1 dan bab 5 ini Bu Upi. Monggo untuk penjelasannya. Ya, ini saya ucapkan selamat datang kepada TPCB dari Kabupaten Cilacap. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk sesi manajemen risiko itu sendiri nanti ada sesi keberapa ya? Kalau nggak salah itu tanggal 30 Juni ya. Nanti ada manajemen risiko dan keselamatan pasien yang akan disampaikan oleh ahlinya, yaitu Dr. Yael Esti Kuncoro. Tapi mungkin saya izin sekilas aja sih menjawab, semoga daripada nanti masih sehabis mengikuti workshop ini belum plong ya Pak ya. Tanggal Jadi 3 Juni Bu Upi. Oh, tanggal 3 Juni nggih, Pak. Nggih, Nanti nggih. nggih, semoga nanti bisa ikut. Nah, jadi Bapak Ibu untuk manajemen risiko itu memang saling berkaitan. Oleh karena itu nanti di Puskesmas itu ada satu orang yang namanya koordinator manajemen risiko. Jadi koordinatornya itu satu orang, tapi dia itu nanti juga memegang. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Dr. Lilis, kita itu tidak boleh by EP atau by bab. Kita adalah by system. Jadi seorang yang menguasai manajemen risiko tentunya nanti harus ikut ya workshopnya ya supaya ini paham besok. Seorang yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko tuh harus memimpin ya, mengkoordinir dan mungkin juga melakukan edukasi kepada staf yang lain terkait dengan manajemen risiko. Nah, pada prinsipnya kalau yang terkait dengan MFK ini adalah yang tadi disampaikan oleh Dr. Lilis itu terkait dengan bencana ya, mungkin bencana yang tadi sudah diterangkan mungkin bagaimana resiko-resiko bencana yang ada itu yang terjadi di Puskesmas Bapak Ibu itu bagaimana. Sedangkan yang di bab 5 itu manajemen risiko itu terkait dengan risiko pelayanan atau resiko klinis ya. Jadi Bapak Ibu karena di Puskesmas Bapak Ibu itu ada pelayanan juga, selain itu juga ada kegiatan yang non pelayanan, tentunya ada resiko non klinis. Jadi resiko klinis dan resiko non klinis itu cara manajemennya itu hampir sama. Cuma nanti mungkin perbedaannya itu apa besok kita akan belajar ya, akan belajar bersama-sama bagaimana mengelola. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Satu lagi tujuan manajemen risiko itu sebenarnya adalah untuk mencegah terjadinya risiko yang membahayakan. Kalau terkait dengan MFK itu tentunya terkait dengan risiko yang membahayakan bagi keselamatan yang terkait dengan fasilitas. Jadi fasilitas yang ada, kemudian terkait dengan apakah fasilitas di Puskesmas Bapak Ibu itu cukup, apakah Bapak Ibu siap
menghadapi misalnya terjadi bencana, apakah Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri sistemnya, alatnya, SOP-nya ketika terjadi bencana, itu adalah manajemen risiko di MFK. Tetapi kalau manajemen risiko yang ada di bab 5 itu antara lain yang terkait dengan PPI misalnya. Apakah nanti di puskesmas Bapak Ibu semuanya itu, puskesmasnya itu sudah cukup menerapkan PPI dengan baik sehingga bisa mencegah resiko terjadinya infeksi pada petugas dan pasien yang tentunya membahayakan. Apakah Bapak Ibu di puskesmas Bapak Ibu itu terkait dengan apa tadi resiko-resiko pelayanan yang lain ya, nggak cuma PPI juga resiko pelayanan yang lain, tentunya apakah itu sudah dapat dikelola dengan baik. Nah, itu nanti ada prosesnya, mungkin dengan pengenalan, identifikasi resiko, kemudian setelah itu ada evaluasi, nanti ada daftar resiko. Nah, mungkin ada tambahan dari Dr. Lilis, silahkan di sini Bu Lilis mau menjelaskan, saya lihat masih ada, silahkan Bu Lilis. Oh iya, Monggo, Bu Lilis. sebenarnya ya Pak Tri, ya saya masih ada. Ya, sebenarnya jawabannya sudah Pak Upi sudah menjawab semuanya. Jadi memang mungkin dipahamkan duduk manis antara pemegang program MFK dengan bab 5 ya. Bab 5 aja nggak cuma manajemen risiko, nanti masuk ke keselamatan pasien, masuk ke PPI gitu. Jadi ada baiknya juga sih teman-teman yang tim di MFK ini masuk dalam manajemen risiko sehingga semuanya bisa terintegrasi dengan baik gitu Pak. Jadi nanti disampaikan saja ke puskesmas, nggak mungkin kerja itu sendirian. Jadi harus bareng dan ini link jadinya nanti di dalam workbook anu pun akan ngeling, jadi register risiko yang ada di MFK pasti sudah ada juga di manajemen risiko di bab 5 gitu. Jadi Terima kasih Bu Lilis. Terima kasih Bu Lilis atas sudah melengkapi jawaban Bu Upi. Ya, untuk yang tadi yang pertanyaan nomor 2, situasi pasien jatuh, apakah mengambil dari bab 1 atau gimana? Monggo. Silakan Bu. Bu Lilis, monggo. Ini pertanyaan yang risiko jatuh ya. Jadi memang risiko jatuh ini harus diantisipasi sejak awal sehingga ini masuk di bab 3.1 di bab 3, kemudian harus masuk di bab 5 juga masuk di MFK. Ya, jadi memang harapannya bisa, makanya sistem tadi yang disampaikan Bu Upi itu merupakan yang penting bahwa pemahaman terhadap masing-masing bab ini tidak sendiri-sendiri karena risiko pasien jatuh juga salah satu risiko yang harus kita tindak lanjuti baik dari sarana prasarana maupun dari SDM untuk bisa mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang memang harus dengan berkebutuhan khusus yang harus dilayani seperti itu. Jadi ini ya. Terima kasih Bu Lilis. Masih ada lagi Ibu-ibu. Pak Tri menambahkan gini. Iya, monggo. Tadi Bu Lilis sudah menyampaikan bahwa untuk manajemen risiko itu kan nanti terkait nggak cuma klinis aja tapi juga non klinis. Nanti tiap-tiap unit kan juga harus membuat yang manajemen risiko masing-masing termasuk UKM. Jadi besok itu diharapkan ikut di sesi tanggal 3 Juni ya. Masuk itu juga manajemen risiko keuangan juga ya Bu ya. Iya, betul. Ada resiko keuangan, resiko reputasi, jadi kalau resiko pelayanan itu kan termasuk operasional ya. Kalau PPI dan lain-lain itu termasuk resiko operasional ya Bu Lilis ya. Jadi kalau yang manajemen risiko di bab 5 cakupan seluruh kegiatan yang ada di puskesmas ya, lebih luas dibandingkan di MFK ya. Betul. Iya. Kalau yang di MFK itu terkait dengan kebencanaan tadi ya Bu Lilis ya. Dengan 7 program MFK gitu ya. Terkait dengan fasilitas dan keselamatan lah intinya seperti itu. Ya, keamanan dan Oke, terima kasih. Mohon izin untuk share screen beberapa pertanyaan. Nanti bisa dicermati bersama-sama antara Bu Lilis dan Bu Upi.
Yang pertama dari Pak Rosid dari Puskesmas Bandung Kota Tegal, ya. Monggo, Bu Upi. Untuk Code Blue ya. Oke. Ini untuk Code Blue, Bu Lilis mungkin bisa yang implementasi di Puskesmas karena Bu Lilis kan Oh di iya, di Puskesmas Bapak. Tadi Bu Lilis saya, sendiri gimana? Mungkin Oke, silakan di ya, silakan Bu oke, Lilis. ya, Code Blue. Jadi setiap fasilitas kesehatan harus memikirkan bahwa semua saja baik itu pasien, menunggu pasien atau pegawai ada kemungkinan di situ butuh kedaruratan medis ya, di mana di situ ada kejadian yang memang memungkinkan misalnya serangan jantung dan lain-lain sehingga Code Blue untuk bantuan hidup dasar itu harus diajarkan di semua pegawai puskesmas gitu. Jadi kayak di luar negeri itu semua orang bisa dia resusitasi seperti itu. Jadi harapannya kita orang kesehatan tuh paham benar bahwa ada tindakan risiko untuk life saving dengan resusitasi itu kalau misalnya ada pasien butuh resusitasi harus bagaimana itu Code Blue. Jadi kalau misalnya ada pasien tahu-tahu pingsan, nyeri dada, pingsan gitu ya. Jadi semua pegawai puskesmas harus tahu bagaimana cara menolong pasien itu gitu. Mulai dari dia memanggil orang-orang di sekitarnya atau memanggil bantuan, kemudian menempatkan pasien, bagaimana memberikan resusitasi. Ini semua harus tahu. Jadi memang ini syarat sebuah sebenarnya semua penduduk di Indonesia harapannya bisa jadi tidak ada detik-detik penyelamatan yang tertinggal seperti itu Code Blue. Jadi nanti diajarkan oleh dokternya Bapak. Jadi dokternya akan mengajarkan bagaimana bantuan hidup dasar dan teman-teman perawat sudah semuanya tahu gitu. Oke, Untuk potret ya tadi ya sama sekarang ya. Untuk berikutnya Bu Lilis dari Puskesmas Purbalingga. Mohon izin di SK larangan merokok. Apakah pada 145 poin dibutuhkan SK larangan merokok atau iya tadi sudah disebutkan memang itu ada di dalam regulasinya harus ada SK larangan merokok. Tadi ada contohnya juga. Sudah ada. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Cahyono. Kemudian dari Laila Fitriani, Bu Laila, monggo. Mohon izin bertanya, apakah simulasi kebakaran dengan mengundang narsum berlaku untuk semua faskes? Oh iya, boleh. Ini juga berlaku untuk klinik ya, Bu Lilis ya? Klinik juga berlaku juga karena semuanya kan berisiko kebakaran. Ya? Di klinik juga ada apa? Ini dari klinik ya, Bu Laila ya? Monggo, kemudian dari Bu Eti Sulistiandari dari Sapuran ini. Soft copy materi disampaikan. Ya betul. Nanti kita sampaikan. Ya. Tulis nanti juga ya. Ya sudah kami sampaikan ke admin ya. Terima kasih Bu Lilis. Terima kasih Bu Lilis dan Bu Upi. Terima kasih Bu Lilis. Ini waktu pas banget sudah jam 12. Tapi sebelumnya kami mohon barangkali Bu Lilis akan memberikan closing-nya. Silakan. Monggo. Ya. Saya dulu ini Bu Upi ya. Ya. Harapannya begini. Kita di puskesmas atau di klinik lah intinya tuh kita coba aja belajar dulu lah sebisanya ya, pahami standar yang ada, jangan bosan untuk baca standar karena kita nggak boleh langsung EP, sehingga kalau dengan membaca standar itu pasti kita akan paham, oh maksudnya ini toh, maksudnya ini, sehingga implementasinya juga akan terasa lebih mudah seperti itu teman-teman. Dan pastinya semuanya program tadi juga belum tentu bisa dilaksanakan semua dengan sebaik-baiknya, setidak-tidaknya ya inti-inti di standar kita tahu seperti itu ya, dan dilaksanakan. Dan jangan bekerja sendirian, pesan saya hanya gitu aja. Ya, kalau tim MFK ya jangan MFK semuanya, satu puskesmas, mohon kebijakannya para kepala puskesmas untuk bisa mendukung semuanya bekerja sama bareng gitu. Itu saja. Ya. Terima kasih Bu Lilis. Untuk selanjutnya sedikit lagi Bu Upi monggo closing-nya. Nambahin sedikit lagi nih Bapak Ibu. Jadi kita para surveyor itu sebenarnya cukup memahami apa yang ada di dalam Vaskes Bapak Ibu. Tentunya asalkan tidak terlalu jauh dari standar. Kita terutama kita kan dari Laskesi ya Bu. Jadi enggak kayak Bu Lilis kan juga dari Laskesi.
penuh dengan apa ya, mungkin membimbing ya, nanti kita dalam survei itu membimbing dan mengarahkan yang benar. Gitu ya, karena MBM ya Bu Lilis, moto dari Laskesi adalah Mudah, MBM. Mudah, bermutu, dan menyenangkan. bermutu dan menyenangkan. Iya. Oke, mungkin itu aja Pak Tri, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Lilis dan Bu Upi atas materinya sangat luar Kami, biasa Pak sekali. Tri, Ini sudah Oke, mencerahkan kita teman-teman semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta Zoom kali ini dari Sabang sampai Merauke. Ini yang dari Sarmi sudah jam 2. Pak Doni ini, Pak Doni. Ya, kita ketemu lagi di tanggal 30 ya, tanggal 30 tentang Hari apa itu ya Pak? 30 hari Selasa ya. Hari Selasa. Oh, 30 hari Selasa, betul. Selasa. Oke, iya. hari Selasa tentang penjelasan instrumen bab 3. UKP. Instrumen bab 3 UKP sama nanti penyusunan dokumen-dokumen bab 3 oleh 3 narasumber yang juga tak kalah hebatnya dari Laskesi dan Zenesia. Ya, sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber atas ilmu-ilmunya, dan terima kasih juga sudah meng-share materi-materinya yang nanti kita jadikan satu untuk dikirimkan kepada semua peserta. Ya, acara kami kembalikan kepada Mbak Yani selaku MC. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam diri saya selama mendampingi narasumber dari jam 8 sampai jam 12 ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Triadi, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber hari ini. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya kami tidak bisa on. Jadinya di tempat kami agak kurang stabil. Mohon maaf kami tidak on cam. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber. Ada Dr. Chainu Kunchoro, Dr. Lilis, dan juga Ibu Parlupi yang telah menyampaikan materinya hari ini. Semoga memberikan pencerahan, manfaat, dan juga semangat rekan-rekan semua dalam mempersiapkan akreditasi dan reakreditasi di Puskesmas. Dan kami sampaikan juga terima kasih kepada moderator kita hari ini, Bapak Triadi, karena beliau telah mendukung kegiatan hari ini sehingga kegiatan berjalan dengan lancar dan diskusinya luar biasa ya. Tadi sampai ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab di Zoom ini. Dan jangan khawatir karena nanti panitia akan mengakomodir seluruh pertanyaan yang belum terjawab untuk nanti selanjutnya akan dijawab oleh narasumber dan akan kami share kembali ke grup WA peserta. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Triadi bahwa pastikan Bapak dan Ibu kembali bergabung bersama Zenesia di pendampingan eksklusif akreditasi FKTP seri ke-7 di hari Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023 pukul 10.30. Di mana untuk pendampingan berikutnya kita akan membahas tentang instrumen bab 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas bergabungnya pada kegiatan hari ini. Di akhir pekan, Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu sampai dengan pukul 12 siang, dan mungkin untuk saudara-saudara kita yang ada di timur sudah pukul 14 ya. Ya, semangatnya luar biasa. Semoga kegiatan seperti ini memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Baik, untuk penutup kita hari ini, buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga dapat bertemu di esok hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap, mantap.